Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat makan malam, saat anggota pasukan perburuan iblis tanda pagar 1, dengan Long Hao Shen sebagai kapten, sedang mendiskusikan kekurangan masing-masing dan memakan isinya, Han Qian kembali ke markas umum aliansi dan segera memanggil Han Yu. Kakek, formasi kelompok sudah selesai. Tuan tidak kembali, bagaimana hasilnya? Han Yu sudah terbiasa mengacu pada Long Hao Shen dengan cara ini, dan mau tidak mau terus melakukannya. Selama beberapa hari ini, sementara Long Hao Shen pergi untuk pertandingannya, dia telah tinggal di hotel dan berlatih tanpa keluar. Dia telah menunggu hasil dari kompetisi individu Demon Hun Selection. Hari-hari ini, Han Qian melihat perubahan yang jelas pada cucunya, yang menjadi jauh lebih tenang. Sedikit tersenyum, dia berkata, baik dan buruk. Anggota Demon Hun Squad yang Long Hao Shen dapatkan benar-benar sekelompok orang yang tidak cocok. Karena itulah aku memanggilmu ke sini. Segera, dia menggambarkan hasil gambar Long Hao Shen secara rinci kepada Han Yu. Selama waktu ini, Han Yu mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menunjukkan ekspresi kontemplatif. Han Qian menunjuk ke kursi di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk duduk, suarakan pendapatmu tentang tim ini. Han Yu berkata, secara keseluruhan, tim ini memang penuh dengan ketidakcocokan. Namun, itu masih merupakan pasukan perburuan iblis yang luar biasa. Pertama-tama, di sisi ksatria dan pembunuh, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Penampilan Tuan dan Nyonya Keir selama pemilihan lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuan mereka. Di sisi prajurit, Wang Yuan, yang memiliki perisai jiwa surgawi raksasa sama sekali tidak kekurangan dalam hal kekuatan. Dalam arti tertentu, Sima Xian juga bisa dianggap sebagai seorang yang mengamuk. Di sisi ofensif, memiliki dua prajurit di dalamnya pasti akan memperkuat tim ini secara signifikan. Di sisi penyihir, meskipun Lin Xin ini tidak mampu menyerang, saya mendengar bahwa kendalinya atas sihir dan mantra pertahanannya jauh di atas norma. Selain Nona Keir, tampaknya tidak ada orang lain yang bisa mematahkan pembelaannya. Pada titik ini, Han Qian sedikit mengangguk, mengisyaratkan dia untuk terus berbicara. Han Yu melanjutkan, untuk sisi sihir ofensif, sihir pendamping binatang ajaib berkepala 3 ini dapat dianggap cukup kuat, itu hampir dapat dianggap sebagai 3 penyihir yang bertindak dalam kohesi. Karena tidak dapat menggunakan peralatan, masing-masing atributnya tidak akan berada pada level yang sama dengan penyihir, tetapi menambahkan fakta bahwa ia dapat menggunakan 3 dari mereka, dapat dikatakan melampaui mayoritas mutlak dari penyihir. Langkah kelima, jika bisa terus berkembang, tidak perlu khawatir dengan peran mage di dalam tim ini. Han Qian jelas puas dengan analisis cucunya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan summoner itu? Han Yu mengangkat bahunya dan menjawab, saya tidak pernah merasa bahwa summoner di bawah langkah ke-6 dapat memiliki kegunaan yang nyata. Chen Yinger, seorang summoner yang tidak cocok itu, jelas tidak boleh dihitung dalam perhitungan kita. Namun, meskipun kita seharusnya tidak mempertimbangkan kekuatan bertarungnya dalam perhitungan kita, sebaliknya, mungkin baginya untuk memberi kita beberapa kejutan bagus. Lagi pula, dia sebelumnya menggunakan gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8 pada beberapa kesempatan. Pada titik ini, Han Yu berhenti berbicara sebentar dan mengerutkan alisnya sebelum melanjutkan, di seluruh tim, satu-satunya titik lemah adalah posisi pendeta. Meskipun dalam kapasitasnya sebagai ksatria penjaga, guru memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, dan pendamping binatang ajaibnya juga dapat menggunakan atribut cahaya, pada akhirnya mereka bukanlah pendeta sejati. Guru memimpin seluruh tim, dan merupakan landasan seluruh tim. Dia juga memiliki kompor saint spiritual, jadi kita pasti tidak dapat mengandalkan dia untuk memfokuskan sebagian minatnya pada aspek penyembuhan. Adapun pendamping binatang ajaibnya, saya khawatir sebagian besar perhatiannya akan lebih terfokus pada guru. Sangat bagus. Senyum Han Qian menjadi lebih lebar, sepertinya setelah pukulan yang dilakukan Hao Shen ini padamu, kamu telah cukup dewasa, baik dan buruk. Analisis Anda benar dan sangat teliti. Kelemahan terbesar dari skuad Hao Shen adalah persis pada aspek penyembuhan. Namun,
Anda melupakan seseorang dalam analisis Anda. Siapa? Han Yu menatap kakeknya dengan penasaran. Han Qian samar-samar tersenyum dan menjawab, kamu sendiri. Jangan lupa bahwa Anda juga seorang Guardian Knight, dan lebih jauh lagi, Anda tidak harus bertindak sebagai Guardian Knight yang berorientasi pada pertahanan. Dan di pasukan Hao Shen, ada sesuatu yang harus mereka fokuskan, dan Anda menunjukkannya dalam analisis Anda sebelumnya. Han Yu memulai, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kemampuan masa depanku fokus pada penyembuhan? Han Qian sedikit mengangguk sebelum berkata, pada penyembuhan dan dukungan. Anda harus meningkatkan kemampuan bertahan tim ini dengan kehadiran Anda, sehingga di belakang, Long Hao Shen tidak perlu khawatir. Mata Han Yu berbinar. Dia awalnya adalah orang yang cerdik, dan setelah mendapatkan petunjuk kakeknya, dia sepertinya segera mengetahui banyak hal. Kembalilah, kamu akan kembali ke sini 3 hari kemudian. Sebelum Anda pergi, kakek memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Ya, kakek. Setelah kembali ke hotel, Long Hao Shen merasa sangat tidak nyaman. Pasukan perburuan iblis dibentuk, dan gambaran dari setiap anggota muncul dan bersinar tanpa henti di dalam pikirannya. Lagi pula, dia baru berusia 14 tahun. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh dan dewasanya dia, usianya masih merupakan hambatan besar baginya. Jika memungkinkan, dia berharap agar pasukan pemburu iblis ini muncul sambil tampil seperti tempat yang hangat. Tapi bisakah dia benar-benar membuatnya muncul? Pasukannya ini penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Keir menyatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan peran pemimpin, jadi pada akhirnya, semua orang yakin bahwa dia adalah satu-satunya yang tepat untuk peran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi 1 orang, tetapi 7 orang. Dia sekarang bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing rekan satu timnya. Dia akan bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Selama 4 hari ini, Long Hao Shen dan tim anjingnya memiliki 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pergi ke menara misi iblis di sebelah stadion besar aliansi untuk mendaftar sebagai anggota pasukan perburuan iblis. Pasukan perburuan iblis sendiri dipisahkan ke dalam tingkatan yang berbeda. Semakin tinggi grade dari Demon Hun Squad, semakin besar hadiah untuk misi yang diselesaikan. Dari rendah ke tinggi, subdivisi untuk tim adalah kelas prajurit, kelas umum, kelas komandan, kelas raja, kelas kaisar dan kelas berjudul, total 6 kelas. Setiap kenaikan kelas memiliki persyaratan yang berat. Hanya ketika menyesuaikan dengan semuanya, skuad dapat naik peringkat. Misalnya, untuk maju dari prajurit ke jenderal, semua anggota tim harus telah menembus langkah kelima dan memiliki lebih dari 1000 poin kontribusi, dengan total poin kontribusi tim melebihi 10.000. Dan ini adalah yang paling sederhana. Peringkat tertinggi, grade berjudul, memberikan status eksklusif kepada Demon Hun Squad. Untuk mencapai nilai ini, persyaratan pertama adalah membunuh 1 hingga 12 dewa iblis di peringkat 36 teratas. Seperti yang bisa dibayangkan, prestasi ini sangat menantang. Terlepas dari apakah anggota pasukan perburuan iblis ingin mendapatkan peralatan atau teknik rahasia atau sebagainya, mereka harus mengandalkan pencapaian mereka. Setelah menyelesaikan pendaftaran mereka, masing-masing dari mereka membawa ubin perintah permata emas yang dicampur dengan darah mereka di tangan kiri mereka. Ubin perintah ini akan mengikuti mereka selama seluruh perjalanan mereka di pasukan perburuan iblis mereka. Ketika mereka membunuh iblis, ubin perintah ini, yang dapat diklasifikasikan sebagai peralatan tingkat spiritual, akan secara otomatis merekamnya dan meningkatkan poin kontribusi mereka. Dan ketika menyelesaikan misi di menara misi, poin kontribusi mereka juga akan meningkat dengan jumlah yang sesuai. Kali ini, untuk mendapatkan posisi teratas dalam seleksi perburuan iblis, Long Hao Shen langsung mendapatkan 100 poin kontribusi. Keir, dengan posisi keempatnya, memperoleh 50 poin kontribusi, sedangkan yang lainnya yang tidak masuk 16 besar masih mendapatkan 10 poin kontribusi. Mengandalkan 100 poin kontribusinya, dan di bawah pengingat Keir, Long Hao Shen langsung membeli 3 barang di pusat transaksi untuk pasukan perburuan iblis,
menghabiskan total 150 poin kontribusi dan menggunakan semua poin kontribusi yang mereka berdua dapatkan. Untuk kompetisi, ketiga hal ini adalah permata pengujian poin kontribusi, permata pengujian energi spiritual internal, dan permata pengujian energi spiritual eksternal. Permata pengujian poin kontribusi hanya perlu ditempelkan di dekat ubin perintah di tangan kiri mereka untuk membuat jumlah total poin mereka muncul, sehingga dapat dengan mudah memeriksa hadiah mana yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran mereka melawan ras iblis. Hal ini sangat penting untuk moral tim. Adapun permata pengujian energi spiritual internal, Long Hao Shen membeli satu yang bisa mengukur hingga tingkat 10.000. Sedangkan mesin pengujian energi spiritual eksternal hanya tahan tekanan energi spiritual eksternal di bawah 1000. Dengan dua permata ini, setiap anggota tim akan dapat memeriksa situasi mereka saat ini dan keuntungan budidaya. Ketiga item ini murah, tetapi sangat praktis, mereka dikenal sebagai item hebat yang penting bagi pasukan perburuan iblis. Di luar pendaftaran, hal kedua adalah sekali lagi memasuki gudang harta karun aliansi. Meskipun Long Hao Shen tidak bisa mendapatkan kompor spiritual yang dianugerahkan lagi, dia dan Keir masih bisa memilih dua teknik rahasia untuk dipelajari. Karena dia memiliki cincin warisan Long Xingyu, dia memilih skill Guardian Knight tanpa ragu sedikitpun. Dia memilih keterampilan yang meningkatkan pertahanan individu dan keterampilan peningkatan kelompok. Dalam kapasitasnya sebagai kapten pasukan perburuan iblis dan inti dari tim, dia membuat pilihannya dengan mempertimbangkan seluruh tim. Sehari sebelum memilih keterampilan rahasia, Han Yu pergi untuk menemukannya sekali, takut Long Hao Shen akan cenderung memilih jenis keterampilan penyembuhan jika dia tidak melakukannya. Pada saat yang sama ketika dia memilih keterampilan rahasia sehari sebelumnya, Long Hao Shen menerima informasi bahwa dia harus bersiap-siap untuk berangkat pada pagi hari berikutnya untuk pindah ke tempat lain untuk berpartisipasi, kali ini, di pasukan perburuan iblis. Kompetisi tim. Guru mengetuk pintu kamar Yehua sebelum masuk dan menutup pintu dengan hati-hati dengan suara Pong. Long Hao Shen berlutut di depan Yehua. Yehua dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba. Apa yang terjadi Hao Shen? Apa yang sedang kamu lakukan? Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa, tetapi membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, mengeluarkan suara peng, 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 sebelum mengangkat kepalanya, air mata mengalir dari matanya. Guru, kita akan berangkat hari ini. Aku benci ide untuk berpisah denganmu. Menatap kosong pada wajah cantik Long Hao Shen, pada muridnya yang berkilauan dan berkelap-kelip. Yehua, yang wajahnya sebelumnya tampak tegas, perlahan-lahan diaduk. Mendukung Long Hao Shen dengan kedua tangannya, dia menariknya ke dadanya. Tidak peduli seberapa luar biasa dia, pada akhirnya, hanyalah seorang anak berusia 14 tahun. Yehua hidup sebagai pria yang belum menikah, jadi tentu saja, dia tidak memiliki keturunan. Tanpa disadari, dia memandang Long Hao Shen sebagai putranya sendiri. Betul sekali. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, dan melihat bagaimana Long Hao Shen membenci fakta ini, bagaimana dia bisa rela berpisah dengan anak yang dia anggap sebagai anak dan murid. Hao Shen, bertahun-tahun ini, bukankah guru memperlakukanmu dengan sangat buruk? Long Hao Shen dengan kuat menggelengkan kepalanya, mendorongnya ke dada Yehua, yang tidak bisa dianggap lebar sama sekali. Waktu yang dia habiskan bersama Yehua bahkan lebih lama daripada dengan Long Xingyu. Sebagai Sion of Light bawaan, dia sangat sensitif, terutama dalam merasakan niat baik dan buruk orang-orang di sekitarnya. Jauh di lubuk hati, Yehua selalu memiliki niat baik terhadapnya dan meskipun dia jauh dari keagungan dan ketangguhan ayah Long Hao Shen, status yang dia pegang tidak lebih rendah. Yehua terkekeh dan berkata, kamu adalah murid terbaik yang pernah dimiliki gurumu sepanjang hidupnya. Gurumu tahu bahwa metode pengajarannya sangat keras. Namun, Anda mengikuti saya begitu lama, tetapi tidak pernah menyuarakan keluhan sama sekali. Pada usia 14 tahun, Anda telah membuat pencapaian yang luar biasa. Memang benar bahwa konstitusi Anda sebagai Sion of Light sangat penting, tetapi usaha keras Anda juga merupakan poin penting dalam kesuksesan Anda. Sekarang kamu telah menjadi anggota pasukan perburuan iblis,
kamu secara bertahap akan tumbuh dewasa. Meskipun guru tidak bisa berada di sisimu, dia akan selalu berdoa untuk keselamatanmu apapun yang terjadi. Saya sudah mendiskusikannya dengan Grandmaster Anda, saya akan tetap di kota suci dan tidak akan kembali ke kota Haoyue. Nanti, ketika kamu kembali untuk melapor dalam misi, kamu bisa datang mencariku di istana kantor aliansi. Kamu masih sangat muda, tetapi benar-benar jujur, mantap, dan baik hati. Guru sangat diyakinkan dengan Anda di sisinya, tetapi Anda memiliki terlalu banyak kasih sayang terhadap orang lain. Guru memperingatkan Anda berulang kali bahwa apapun yang terjadi, keselamatan Anda adalah prioritas terpenting. Saat menghadapi bahaya, Anda harus berpikir 3 kali lebih banyak, jangan terburu-buru sebelum waktunya. Anda membutuhkan pendapat Anda sendiri, tetapi Anda juga harus mendengarkan saran rekan-rekan Anda. Guru percaya bahwa kamu pasti akan menjadi pemimpin pasukan pemburu iblis yang luar biasa. Guru, saya mendengar kata-kata Yehua, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri dari terisak-isak di dadanya. Yehua tertawa keras, menepuk punggungnya dengan kekuatan besar, oke, kamu sudah menjadi laki-laki, jangan memiliki sikap seperti ini seperti seorang gadis kecil. Pergi sekarang, untuk tumbuh menjadi elang, anak ayam perlu membuka sayapnya, membumbung tinggi ke langit. Tak pelak lagi, akan ada hari di mana kemegahanmu akan bersinar tidak hanya di seluruh aliansi, tetapi di seluruh daratan. Saat dia berbicara, Yehua memegang bahunya dan membuka pintu, dengan ringan mendorongnya keluar. Dengan suara peng, pintu tertutup. Detik berikutnya, punggung Yehua sangat bersandar di pintu. Di tangannya, dan wajahnya, air matanya jatuh dengan lembut. Di luar pintu, suara teriakan Long Hao Shen bisa terdengar, "Guru, saya pasti akan kembali mengunjungi Anda." Yehua tidak dapat menahan air matanya lagi, yang terus mengalir. Dia membenamkan wajahnya di tangannya, melawan dengan susah payah, agar tidak terdengar. Langkah meninggalkan Long Hao Shen masih bergema, karena Yehua tampaknya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengatakan, akan sangat bagus jika dia benar-benar anakku. Melihat Long Hao Shen yang putus asa pergi, Li Xin, yang berdiri di pintu masuk asrama, buru-buru menemuinya dan mengusap kepalanya, "Adik bodoh, kamu tidak akan berpisah selamanya. Jika kamu ingin membalas guru Yehua, kamu harus membuatnya bangga padamu, untuk membiarkan dia merasakan kemuliaan ksatria di dalam dirimu." Ya, Long Hao Shen ringan mengangguk. Patah hati, dia memberikan pandangan terakhir ke jendela kamar Yehua, mengepalkan tinjunya dengan kekuatan besar, "Kak, ayo pergi." Stadion Agung Aliansi, Stadion Night. Sekarang setelah semua pasukan perburuan iblis terbentuk, karena mereka baru dibentuk, mereka semua akan mulai dari tingkat prajurit dan mendapatkan nomor sesuai yang ditugaskan. Misalnya, pasukan Long Hao Shen adalah pasukan pemburu iblis peringkat tanda pagar 1. Mereka sekarang menjadi pasukan perburuan iblis tingkat prajurit, dengan hanya 10 dari mereka yang baru dibentuk. Saya harus menghadirkan seseorang kepada semua orang, ini Han Yu, ksatria punggawaku. Ketika dia bertemu dengan timnya, hal pertama yang dilakukan Long Hao Shen adalah memperkenalkan Han Yu kepada mereka. Karena mereka akan segera meninggalkan tempat ini, Han Yu kembali ke rumah kemarin dan dia bertemu dengan Long Hao Shen di Stadion Ksatria pagi ini. Ksatria pengikut. Dalam kelompok Long Hao Shen ini, dengan pengecualian Keyer, 4 orang benar-benar heran. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, menepuk kepalanya yang botak, "Pemimpin, Anda juga memiliki ksatria punggawa." Long Hao Shen terkekeh sebelum dia menjawab, "Kakak Han bukan hanya ksatria punggawaku, tetapi juga temanku. Dan dia adalah ksatria penjaga dari langkah kelima. Dengan dia di antara kami, tim kami akan menjadi lebih kuat." Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Chen Yinger sangat terkejut, kuil ksatria terlalu tangguh. Ksatria langkah kelima ini jelas berusia kurang dari 25 tahun, tetapi tidak bisa masuk ke tahap akhir kompetisi. Atau apakah dia bahkan tidak berpartisipasi di dalamnya, bertindak sebagai pengikut Long Hao Shen selama ini. Sima Xian tertawa terbahak-bahak sebelum menyatakan, "Selamat datang, anggota baru."
Hari ini, Lin Xin tampak agak sedih, wajahnya tampak pucat. Dia bahkan tampak sangat berbeda dibandingkan dengan biasanya, rambutnya belum disisir, dan penampilannya sangat berantakan. Mengangguk ke Han Yu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Yuan dengan bersemangat berseru, seorang ksatria penjaga. Anda harus membiarkan saya menguji kekuatan Anda ketika kita memiliki kesempatan. Han Yu samar-samar tertawa dan berkata kepadanya, saya hanyalah punggawa Tuan. Peran pertamaku adalah melindungi keselamatan Tuanku. Saya juga memiliki ubin kristal poin kontribusi, tetapi menurut aturan pasukan perburuan iblis, sebagai ksatria punggawa, poin kontribusi saya tidak akan dihitung terhadap total tim. Mendengar dua kata, poin kontribusi, kilatan muncul di mata Lin Xin, meskipun dia sebelumnya terlihat sangat sedih. Chen Yinger berkedip dan berkata, kami akan menukarnya dengan banyak barang bagus. Pergi ke pusat transaksi pasukan perburuan iblis bisa dikatakan telah memperluas wawasan mereka secara luas. Di kelas mereka saat ini, meskipun mereka hanya bisa membeli beberapa barang murah dengan poin kontribusi mereka benar-benar merasakan nilai dari sesuatu yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri. Ketika mencari peralatan untuk pasukan perburuan iblis di tingkat prajurit, mereka mampu menukar poin mereka dengan peralatan di tingkat spiritual, dan bahkan memiliki akses ke beberapa di tingkat mulia 1. Berbagai pil juga dapat ditukar, dan di antaranya mereka, banyak yang tidak dapat ditemukan secara umum di pasar, dan memiliki kegunaan yang tak tertandingi. Hanya dari melihatnya, semua orang meneteskan air liur dengan keinginan. Namun, hal-hal ini tidak dapat dibeli, bahkan dengan uang, karena pusat perburuan iblis hanya menerima poin kontribusi. Sampai-sampai di antara anggota pasukan perburuan iblis yang sama, dimungkinkan untuk bertukar item dengan poin kontribusi atau secara langsung menggunakan poin kontribusi beberapa orang untuk melakukan pembelian. Tanpa ragu, aliansi mengatur ini untuk membangkitkan anggota pasukan perburuan iblis mereka yang haus akan poin kontribusi, untuk menyalakan semangat juang mereka. Dan bahkan jika beberapa pasukan perburuan iblis menyadari hal ini, hasilnya masih sangat bermanfaat bagi mereka. Pusat transaksi untuk barang-barang tingkat prajurit penuh dengan barang-barang bagus, jadi untuk tingkat umum yang lebih tinggi, tingkat panglima, atau bahkan tingkat raja dan tingkat kaisar, bagaimana mungkin tidak ada barang yang lebih baik lagi. Wang Yuan berkata, saya bertanya-tanya dan mendapatkan informasi bahwa ada dua metode untuk mendapatkan poin kontribusi, yang paling mudah adalah berburu dan membunuh iblis. Setiap jenis iblis diperhitungkan, bahkan iblis paling rata-rata dari klan Zelin memiliki nilai kontribusi. Selain itu, menyelesaikan misi dari menara misi juga memiliki efek yang sama. Long Hao Shen tertawa lembut sebelum berbicara, semuanya, jangan terburu-buru. Skuad kami baru saja terbentuk dan kami tidak cukup akrab satu sama lain, apalagi memiliki pemahaman diam-diam. Kita harus bekerja untuk meningkatkan persatuan kita terlebih dahulu sebelum membawa misi. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkata, Kapten, kamu tidak punya nyali. Hari ini, loli kecil ini mengenakan gaun ajaib putih, rambut ungunya disisir menjadi dua kepang yang disatukan, membentuk seperti kuncir kuda setengah, memberinya penampilan yang sangat indah. Lin Xin mendengus dan langsung bereaksi, jadi kebalikan dari penampilan, kamu sebenarnya bukan pengecut sama sekali. Saya mendengar Anda bisa memanggil domba, itu tidak buruk, setidaknya itu bisa membantu kita menghemat pengeluaran makanan. Chen Yinger dengan marah menjawab, kakak, kamu pikir kamu siapa? Termasuk Han Yu, tim saat ini terdiri dari 4 orang, dengan penampilan yang cukup baik, si Masian terlihat tegap dan gagah, dan Han Yu memiliki penampilan yang berani dan tampan. Tidak perlu menyebutkan Long Hao Shen sama sekali, bahkan tidak ada satu cacat pun yang dapat ditemukan dengan wajahnya. Dan dalam hal penampilan, Lin Xin berada di urutan kedua setelah Long Hao Shen. Hanya saja, karena perannya sebagai mage, sosoknya terlihat cukup rapuh, jauh dari Long Hao Shen yang terlihat bugar. Lebih lanjut menambahkan rambut panjangnya, itu memberinya julukan, Banci. Aku bukan Banci, kakak laki-laki sejati. Lin Xin berkata dengan marah. Wang Yuan mengerutkan alisnya,
Oke, apa yang kalian berdua pertengkarkan? Bukankah hal yang paling penting untuk dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan poin kontribusi? Lin Xin membalik pergelangan tangannya, membuat 2 botol pil muncul. Melemparkan botol ke Sima Xian, dia memberitahunya, ini adalah pil pengumpul spiritual yang Kapten bicarakan sebelumnya, masing-masing akan meningkatkan energi spiritual internal Anda setidaknya 10 tingkat dan membantu kultivasi Anda. Ini berguna untuk langkah kelima ke bawah. Setiap botol berisi 10 dari mereka untuk Anda gunakan. Sima Xian sangat bersukacita, buru-buru mengambil botol dan mengacungkan jempol ke Lin Xin. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang ada di hati saya terhadap Anda. Di dalam tim, hanya Sima Xian dan Chen Yinger yang belum mencapai langkah kelima. Melihat bahwa apa yang diambil Lin Xin adalah 2 botol pil, bagaimana mungkin Chen Yinger tidak mengerti? Langsung cekikikan girang, dia naik, wah, banci benar-benar orang yang bisa membedakan baik dan buruk, kamu pasti banci yang baik. Anda tidak akan repot-repot berdebat dengan seorang anak, bukan? Lin Xin memutar matanya, jangan pernah memanggilku banci lagi di masa depan. Cheng Yinger meraih pil di tangannya sebelum menepuk bahunya, oke, semua orang di sini adalah salah satu dari kita, jangan terlalu licik. Dalam pertempuran di masa depan, saya akan melindungi Anda. Hidung Lin Xin bengkok karena mendengarnya, maukah kau melindungiku? Chen Yinger berdiri dengan bangga dengan tangan di dada kecilnya, menyatakan, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Tunggu dan lihat saja. Uhuk. Pada saat ini, suara batuk bisa terdengar dari dekat. Long Haoshen berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Yang Wenzhao telah tiba di sisinya. Adik Long, bisakah kita bicara sebentar? Yang Wenzhao dengan sopan bertanya pada Long Haoshen. Long Haoshen mengangguk, tentu saja kita bisa. Selama kompetisi, keduanya adalah saingan, tetapi di luar itu, kesan Long Haoshen tentang Yang Wenzhao sangat bagus. Yang Wenzhao tidak hanya memiliki kekuatan yang tangguh, tetapi juga temperamen yang tenang dan stabil, dan yang lebih penting, bisa mendapatkan pengakuan dari Starlight Unicorn, membuat watak alaminya terlihat jelas.